Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya al khairu usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat, sempat, mudah untuk bisa kembali melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis ta'lim. Salawat juga salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Sifatus Saja Syarh Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan, limpahan rahmat dan ampunan kepada beliau, guru-guru beliau, serta murid-murid beliau, sampai kepada kita yang pada kesempatan malam hari ini mempelajari karya beliau rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, setelah kemarin kita sampaikan rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari akhir, di mana hari akhir tersebut dimulai ketika kita dibangkitkan di yaumil mahsyar sampai nanti semua sudah masuk kepada tempatnya masing-masing. Ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Maka disitulah waktu yang sangat panjang yang harus kita lewati, dengan satu keterangan bahwa di akhirat ada 50 pemberhentian yang setiap pemberhentian membutuhkan waktu 1000 tahun. Maka benarlah kata Imam Asy-Syafi'i, ketika kita mengerti atau mengetahui jauhnya perjalanan, maka kita wajib untuk mempersiapkan. Man arafa buddas safari ista'adda. Maka orang yang berpikir dan tahu tentang jauhnya sebuah perjalanan, dia akan mempersiapkannya. Begitu dengan kita, orang-orang yang insya Allah sudah mendapatkan pengetahuan tentang betapa jauhnya perjalanan yang akan kita tempuh, otomatis sampai hari ini kita senantiasa belajar dan mempersiapkan diri untuk masa-masa yang akan kita lewati tersebut. Semoga Allah memudahkan dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang di dalam kitab ini diterangkan perjalanan mereka hanya sebatas durasi waktu sholat saja. Maka itu adalah nikmat yang luar biasa. Setelah kita sampaikan rukun iman yang kelima, kemudian wasadisuha antumina bil qadari khairihi wasyarihi minallahi ta'ala. Yang keenam dari rukun iman adalah percaya kepada takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala afasni wa ma'nal iman bihi an ta'taqida anna Allah ta'ala qadaral khaira wasyarr qabla khalqil khalqa wa anna jami'al kainat bi qada'illahi wa qadratihi wa huwa muridun laha wa yakfi i'tiqadun jazim bidzalika min ghairi nasabi burhan. Keterangan Imam Al-Fasni, makna dari iman kepada takdir adalah bahwasanya kita harus meyakini, mempunyai satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu sebelum menciptakan makhluk dengan ketentuan yang disebut baik atau buruk. Dan semua yang ada dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala
sesuai dengan apa yang diinginkan dan ketentuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalik, dan yang demikian cukup mengharuskan kita percaya saja tanpa mencari dalil atau bukti. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa Allah sudah merencanakan, menentukan, mengkondisikan, lalu memberi kapasitas kepada seluruh ciptaannya. Cukup seperti itu, maka kita sudah bisa disebut orang yang beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak di luar sana orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ternyata mereka tidak mengimani tentang takdir. Mereka ada yang mengatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk berusaha dan mengupayakan bagi dirinya sendiri apa yang menjadi kebaikannya, atau bahkan pilihan untuk menjadi yang tidak baik. Maka keleluasaan memang diberikan oleh Allah, tetapi dalam batas-batas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu sebelum kita terangkan selebihnya. Qala Sayyid Abdullah Al-Murghini, wal imanu bil qadar huwa tasdiq bi anna ma kana wa ma yakun bi taqdirin ma yakul li syai'in fayakun khairan aw syarran naf'an aw dharan hulwan aw murran. Wa qala kullu syai'in bi qada'illahi wa qadri wa qadarin hatta al ajzu wal kaisu. Menurut Sayyid Abdullah Al-Murghini, keimanan dengan takdir adalah percaya bahwa apa yang sudah terjadi dan akan terjadi itu sudah ditakdirkan oleh zat yang mengatakan jadilah maka jadi. Maka dengan perkataan tersebut jadilah apa yang disebut dengan kebaikan atau keburukan, kemanfaatan atau kemahdorotan, manis atau pahit. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu sudah diinginkan oleh Allah dan ditentukan olehnya, sampai ketentuan tentang orang yang akan menjadi yang lemah atau yang cerdas. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun billahi hatta yu'mina bil qadari khairihi wasyarihi, rawahu at-Tirmidzi. Ditegaskan lagi sebagaimana perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah sempurna iman seseorang, bahkan kalau kita mau tegas tidak beriman, begitu ya makna dari kalimat tersebut. Hamba kepada Allah sampai dia mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, sekarang kita refleksi kepada pemahaman ya. Ada dua kalimat inti yang nanti menjadi kata kunci ya. Kita nanti paham atau tidak bisa mengunyah ya, memahami secara baik dan mencernanya apakah nanti gagal. Yang pertama ada kalimat apa tadi? Qadha, ada kalimat qadar. Qadha itu apa, qadar itu apa? Pokoknya nek ngerti loro itu dibahas gitu ya. Nanti kita nggak akan sempurna mencapai satu kesimpulan dari yang namanya apa? Takdir. Maka harus dibahas dulu, dikupas dulu. Qadha itu apa? Takdir itu apa? Ada qadha, ada qadar ya. Takdir itu mencakup qadha, mencakup qadar. Maka kesatuan dari qadha dan qadar itu disebut dengan takdir. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Takdir itu apa? Takdir adalah rangkaian dari qadha dan qadar. Apabila qadha dan qadarnya Allah bersatu, maka muncullah yang disebut dengan takdir tadi. Nah, ketika kita membahas takdir, tidak akan pernah sumul ya, tidak akan pernah sampai sempurna pembahasan atau pemahaman kita ketika kita belum mengerti apa itu qadha, apa itu qadar. Apa Pak Priyo? Kita inginannya bisa terang gitu.
Qadha itu apa? Ayo belajar apa? Interaktif ya. Ben tidak satu pihak saja. Qadha itu apa, Pak? Ada yang tahu? Musuh sampe naik nyerah. Kemampuan Allah. Ya, ditampung dulu. Ada yang lain mungkin. Qadha itu apa? Qadha itu adalah, nah, nanti kita baca di sini ya, apa yang disebut dengan qadha, apa yang disebut dengan qadar. Nah, begitu ya. Karena kita nanti tidak akan pernah sempurna pembahasan tentang takdir ketika belum memahami apa qadha, apa qadar. Disebut nanti di dalam kalimat qadha-nya Allah, disebut nanti di dalam kalimat qadarnya Allah, disebut nanti dalam kalimat ini sudah menjadi takdir. Maka semua tadi tidak akan pernah kita pahami dengan baik kalau kalimat-kalimat yang kita sebut tadi, kata kuncinya belum kita pahami. Sedangkan di dalam keterangan ya yang kita baca di dalam kitab ini, maknal qadha wal qadar, fal qadha indal asy'ariyah iradatullahi al asya fil azal ala ma hiya alaihi fi ghairil azal, wal qadar indahum ijadullahul asya ala qadarin mahsus ala wafqi ya, ala wifqil iradati fa iradatillah fa iradatullahi al mu'allaqah azalan. Ya. Di dalam keterangan disampaikan bahwa menurut paham Asy'ariyah yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, di dalamnya yang disebut dengan qadha adalah keinginan Allah dari zaman azali, sejak sebelum ada sesuatu apapun. Maka iradatullah ini juga sifatnya qidam, ya, sesuai dengan zat Allah yang tidak ada permulaannya. Maka keinginan Allah dalam qadha-nya tadi juga merupakan sesuatu yang azali, yang sudah ada sebelum semuanya diadakan. Sedangkan qadar menurut Asy'ariyah ijadullahul asya ala qadrin mahsus, kesesuaian apa yang dikehendaki oleh Allah dari keinginannya yang sudah ada semenjak barangnya belum ada, yang kekhususannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi untuk bisa tolong dikondisikan. Untuk bisa memahami takdir, ya, pastikan kita paham tentang apa qadha, apa qadar. Qadar yaitu keinginan Allah sebelum semuanya ada. Qadar adalah kesesuaian kejadian sebagaimana yang diinginkan Allah tadi dengan apa yang menjadi kekhususan ciptaan tersebut. Jadi ada 5 sifat wajib bagi Allah yang itu menjadi apa, Pak? Sifatu taksir, yang bisa mewujudkan sesuatu sehingga semuanya menjadi ada. 1 qudrat, iradat, terus ilmu, hayat, wahdaniyah. Jadi 5 sifat ini yang akan menjadikan kita nanti bisa melihat semua yang ada sekarang. Maka 5 sifat ini akan mengupas tentang perihal takdir tersebut. Pastikan kita paham wahdaniyah. Allah mempunyai sifat esa dalam segala sesuatu. Af'alnya, terus zatnya, dan juga sifat dan asma'nya. Maka ketika Allah mempunyai sifat iradah, ya, maka sifat keinginan Allah itu satu. Allah akan menciptakan gunung dengan iradahnya yang itu juga. Allah akan menciptakan kita juga dengan iradahnya yang sama. Bukan sebagaimana kita, ya, kalau kita mau membuat satu bangunan besar, kita butuh prasarana yang lebih besar. Kalau kita menjadikan sesuatu yang kecil, maka prasarananya juga kecil.
Allah tidak seperti itu. Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadilah, maka proses itu berlangsung sampai jadi. Tidak dibutuhkan 2 irodah atau 3 irodah, tapi irodahnya Allah cuma 1. Maka wahdaniyatullah fil af'al menjadikan kita faham bahwa Allah diesakan di dalam penciptaan. Maka kalau ada ya yang mengatakan lombok iso pedes dewe tanpa digawe pedes karo Gusti Allah, dia kafir. Karena kita mempunyai keyakinan mensekutukan Allah dengan kemampuan capai tadi yang bisa menjadikan dirinya pedas sendiri. Maka kalau ada orang aku iso dewe rasa nggawa bantuan sapa-sapa, dia mutakabir, dia musyrik. Karena apa? Mensekutukan Allah yang mampu menjadikan ya apa yang dia inginkan tadi dengan kemampuan pribadinya. Maka Allah punya sifat wahdaniyah. Kemudian ada irodah, kudrah irodah. Apa kudrah itu? Nah, di sini ya, kudrah adalah qadha-nya Allah tadi. Allah menghendaki akan menciptakan seluruh makhluk. Maka dengan keinginan ini Allah mempunyai sifat apa? Qudrah irodah. Maaf kebalik ya. Irodah Allah ini adalah keinginan Allah untuk mengenalkan diri kepada makhluk, sehingga Allah menciptakan, sudah merencanakan penciptaan. Sehingga kudrah Allah ini sudah ada sebelum apa Pak? Semuanya ada. Ini yang disebut dengan qadha-nya Allah. Keinginan Allah. Yang ketiga ada kudrah, irodah kudrah. Kudrah adalah kemampuan Allah untuk memunculkan apa yang diinginkan tadi. Kalau Allah menghendaki Pak Yam ya lahir di tahun 70-an, dulu sudah ada tulisannya, nanti akan ada seseorang yang bernama Zamroni yang akan lahir di tahun 70-an. Itu sudah ada. Kemudian di tahun 70 sampai beliau ada, baru terlihat Pak apa? Kudrahnya Allah. Nah, ini namanya qadar. Ya. Kita nggak akan tahu qadar ketika belum terjadi. Maka semua yang diinginkan Allah itu sudah ada. Ketika kita tahu bahwa sudah terjadi, maka ilmu kita baru menyadari, oh Allah mentakdirkan seperti itu. Kemudian masih 2 lagi. Ada apa lagi? Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu dari seluruh yang ada, baik zatnya, sifatnya, terus perbuatannya, dan seluruh yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua makhluk. Allah sudah tahu. Juga Allah tidak hanya tahu di awal penciptaan, tetapi Allah sudah tahu perjalanan dari hamba-hamba tersebut sampai nanti endingnya seperti apa. Sebagaimana dulu pas kita belajar kitab Ar-Ruh, ada satu hadis yang disampaikan di dalam bab ya di dalam kitab Ar-Ruh, ketika Allah menciptakan Adam dan sudah sempurna, Allah mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam. Maka berjatuhanlah dari sulbi Adam alaihissalam sebentuk mutiara yang berwarna putih dan hitam. Yang putih ini calon penghuni surga, yang hitam ini calon penghuni neraka. Maka Allah sebetulnya sudah tahu sejak zaman azali tentang nasib kita. Kita akan menjadi ahli neraka atau ahli surga. Ya, sampai di sini aja ditentang sih. Nanti pemahaman lanjutannya setelah keterangannya sempurna ya. Nanti kalau ditentang dulu nggak jelas ya. Nah, ilmu Allah ini mencakup. Maka ada satu hadis juga, tidaklah sebuah daun kering jatuh dari ranting kecuali Allah mengetahuinya.
Kenapa Allah mengetahui? Ya Allah yang nyatet kok, Allah yang menginginkan kok. Ya. Maka Allah punya ilmu. Yang kelima dari sifat taksir adalah hayat. Pasti Pak, ketika kita membahas semua sifat tadi, kita pasti mengatakan bahwa zat Allah itu maha hidup. Kenapa? Kalau nggak hidup ya nggak mungkin punya keinginan, nggak mungkin merealisasikan, nggak mungkin mengetahui semua yang akan terjadi sampai nanti endingnya seperti apa. Maka Allah juga tidak mungkin mempunyai tandingan karena sifat wahdaniyahnya tadi. Sudah? Berarti tadi takdir apa Pak? Irodahnya Allah. Terus dibarengi dengan apa? Fakta terjadinya apa yang diinginkan oleh Allah tadi. Jadi takdir adalah pertemuan antara kudrah dan irodahnya Allah tadi. Takdir adalah pertemunya antara kudrah dan irodahnya Allah. Dulu Allah sudah mencanangkan, lalu Allah menciptakan dan menjadikan ada dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dispesifikasikan. Maka itulah yang dinamakan irodah. Jadi Allah menjadikan kita semua ini berbeda, itu bukan tidak sengaja, tapi memang sudah diskenario dan disengaja oleh Allah. Allah menciptakan seseorang dari kita dengan ciri-ciri khusus berdasarkan irodahnya Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian di waktu dan kesempatan yang sudah tertulis juga Allah merealisasikan apa yang menjadi keinginannya tadi. Maka ketika kudrah dan irodah bertemu, maka disitulah muncul yang namanya takdir, atau bahasa persamaannya adalah ciptaan. Gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini, mudah ya. Ketika ada seorang yang ingin menjadikan satu cerita dalam gambar animasi, di benaknya dia mempunyai ilustrasi menggambarkan sebuah desa yang asri, yang penduduknya rukun, yang semuanya guyup dan seterusnya. Kira-kira orang yang punya angan-angan seperti ini hidup tidak Pak? Hidup ya? Pasti hidup. Ora urip ra duwe angen-angen. Inilah sifat hayyun tadi. Ketika sifat hidup tadi sudah ada pada seseorang tadi, maka dia mulai mempunyai keinginan, dan tidak mungkin orang lain ikut serta di dalam ilustrasi yang ada di benak orang tadi. Maka sifat ini namanya wahdaniyah. Ya. Keinginan Allah untuk menjadikan sesuatu tergambar dalam bentuk animasi, tidak ada yang ikut campur, itu namanya wahdaniyah. Setelah tergambar, ya, baru Allah menorehkan. Nah, gambaran tadi itu ketika ditulis dari screen, itu yang namanya qadha. Ditulis dulu. Ini adalah gambaran desa yang lestari, penduduknya rukun, semua guyup, semua menjadi nyaman. Maka di situ ditulis, di sana ada Pak Lurah. Pak Lurah karakternya seperti apa? Oh, orangnya agak gemukan, punya kumis tipis, terus maka punya karakter-karakter tertentu. Ini sudah ada semuanya, Pak. Ini tahsis yang seperti ini namanya iradatullah. Ketika keinginan tadi ditulis, ya, sebagaimana karakter masing-masing dan digambarkan di dalam ilustrasi animasi tadi, maka ini yang disebut dengan qudrah. Nah, perjalanan screen dari mulai pemikiran sampai perancangan sampai ditulis itu setelah jadi namanya takdir. Sampai di sini ada yang perlu diulang atau ditambah keterangannya dulu? Kita ini urung sarapan yang ilmu dengin. Ada yang perlu ditambah?
Atau diulang, silakan. Diulangi ya. Untuk memahami takdir, maka kita harus tahu kunci dari kata qadha dan qadar. Karena takdir itu terjadi ketika ada penyatuan antara qadha dan qadarnya Allah. Apa itu qadha? Qadha adalah rencana Allah yang azali, yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, ya. Sedangkan qadar adalah kesesuaian dengan yang telah ditulis tadi ketika sudah ada di alam kenyataan. Maka tidaklah kita mengetahui ya qadar dari Allah kecuali sudah terjadi. Nah, ini bedanya ilmu manusia dengan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah karena yang menulis cerita, maka Allah tahu, oh ini dari A sampai Z seperti ini. Ketika kita yang di dalam cerita, pasti kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan tidak akan pernah tahu seorang dengan apa yang akan terjadi hari esok. Kenapa? Karena dia tidak punya kapasitas untuk seperti itu. Ojo meneng esok. Bariki awake dhewe meh kenang kedadian opo kita nggak tahu, Pak. Ya, sing disuguhke engko bakwan, pomartabak, kita kan nggak tahu sekarang. Nah, ketika nanti muncul itu baru tahu. Di screen-nya Allah itu sudah ada semua. Ini ada yang kegiatan ngaji kemisan, yang hadir A, B, C sampai Z. Itu dalam lauh itu sudah ada, Pak. Nah, ketika sudah tertulis di lauh dan terjadi hari ini, kita baru menyaksikan qadarnya Allah. Oh, ternyata takdir Allah menjadikan kita sekarang berkumpul dan ngaji. Yang ngaji orangnya seperti ini, itu sebagai takdir dari Allah. Maka takdir tidak akan pernah kita ketahui kecuali setelah terjadi. Nah, nanti ada pengecualian. Bagaimana mungkin seorang mengetahui hal-hal tentang yang akan terjadi? Itu ada dua kemungkinan. Ada namanya waliullah, ada namanya wali setan. Kalau wali setan dapat informasi dari langit, ini memang belum terjadi kan? Tapi di lauh itu sudah ada catatannya. Dan ketika ada malaikat yang bertugas menyampaikan kepada petugas hariannya, ada jin-jin yang mendengarkan dari perkataan tersebut. Dari informasi inilah jin mendatangi walinya para dukun untuk mengabarkan besok akan terjadi A, B, C. Dan memang itu ketentuan Allah. Dan mungkin sekali terjadi. Kalau waliullah itu dapat ilham, dapat apa Pak namanya? Wahyu, ilham, firasat. Ketoke udan ngisu. Lah napa sih wahyu kemledeke kaya ngene kok? Nah itu firasat. Nah, ketika firasat atau informasi yang disampaikan kepada orang per orang tadi sudah disampaikan, maka Allah mempunyai kewenangan untuk apa Pak? Menjadikan terrealisasi atau tidak. Nah, itu kewenangan Allah. Tapi tulisannya itu sudah ada. Nah, di situ kesesuaian antara yang diinginkan Allah dengan kejadian yang nyata disebut dengan takdir tadi. Sudah napa piring? Ya, positif ya, apa-apa, santai Pak. Jadi positif saja. Nah, takdir Allah itu sudah ditetapkan. Maka kesesuaiannya disebut dengan qadar tadi. Terus screen-nya, tulisannya, catatannya, alurnya itu sudah ada di Lauhil Mahfuz disebut dengan qadha tadi. Qadha adalah keinginan Allah semenjak zaman sebelum terjadinya sesuatu. Takdir adalah kesesuaian kejadian dengan yang diinginkan oleh Allah. Sebetulnya paham nih segi bisa. Sudah ya. Qadha adalah keinginan Allah yang sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz tentang terjadinya sesuatu. Terus qadar kesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh Allah tadi dalam kenyataan. Nah, maka kalau terjadi
des lah piye meneh karang wis takdire, itu sudah nggak bisa dibantah. Ya kan? Pak Wardi wedhuse do mati. Lah wis piye meneh karang wis takdire. Enggak bisa disalahkan. Kenapa? Memang seperti itu realitanya. Nah, itu namanya takdir. Maka takdir ini ada dua, Pak. Ada yang mubram, ada yang mu'alaq. Ada yang itu sudah diputuskan paten dari Allah SWT dengan irodahnya, dengan tahsis kekhususan-kekhususan yang diberikan oleh Allah. Ada yang mu'alaq, ada yang bisa diikhtiarkan. Contohnya apa, Pak? Takdir yang mubram. Kita punya kulit warna apa, bentuk muka seperti apa, tinggi badan seberapa, ukuran tubuh gemuk atau kurus, terus lahir pada hari apa, jam berapa, tahun berapa, dari orang tua siapa, warga negara mana, dan kita akan tinggal di mana, itu sudah paten. Ono bayi lahir ewek-ewek, lihat kulitnya aku ireng, terus interupsi sama Allah, ya Allah aku kayak kulit putih lah. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa, karena itu mubram, ketentuan yang paten dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang janin sudah ditakdirkan untuk lahir oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat datang menemui Allah dan menanyakan, wahai Allah, janin ini ditakdirkan hidup atau mati? Ketika Allah mengatakan mati, maka otomatis semua yang berkaitan dengan janin ini sudah tidak ada catatannya, karena sudah selesai. Kalau Allah SWT mengatakan hidup, maka malaikat akan menanyakan lagi, orang ini nanti termasuk golongan yang mana, umurnya berapa, jodohnya siapa, bahagia atau sengsara, rizkinya bagaimana. Maka Allah menunjukkan catatannya di dalam lauh, dan itu nanti yang terjadi sebagaimana yang sudah dijadikan kepastian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mu'alaq adalah sesuatu yang bisa dirubah dengan ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang atau sebuah kaum kecuali mereka berusaha merubahnya. Ada orang nggak paham lalu belajar. Proses ikhtiar belajar ini akan menjadikan Allah menurunkan pemahaman. Nah, ini ikhtiarin. Tadinya tidak paham, lalu berusaha jadi paham. Maka ada hukum kausalitas namanya. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Terus hukumnya, Pak? Yang seperti itu ya. Tapi ini tidak mutlak, Pak, karena sifatnya juga ketergantungan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang rajin nggak pandai-pandai juga ada, karena memang takdir mubramnya dia nggak pandai. Ada yang nabung terus ora suke-suke ya ada, Pak. Angger kira-kira 1.000 juga kok ngisor. Iya kelakon gitu, Pak. Kenapa? Ketentuan yang mubram bagi dirinya dari Allah adalah dia nggak punya kekayaan. Ya. Tapi ada orang yang diberi kekayaan oleh Allah, dijatah secara mubram oleh Allah kaya, dia nggak ngapa-ngapain. Ternyata warisannya melimpah. Ya, ono sing entuk warisan negara bareng jajal. Masyaallah ya. Sambut ya. Bisa. Oke. Sampai di sini ada yang perlu diulang atau ditambah dulu? Sampai cetha ya. Nah, ini karena tadi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqada'ihi wa qadri hatal ajzu wal kais, ya, seluruhnya sudah menjadi keinginan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang menjadi lemah atau cerdas, itu juga sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecerdasan atau kelemahan tadi ada yang bisa dirubah, ada yang memang itu ketetapan yang paten dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka orang yang tidak beriman dengan takdir otomatis tidak sempurna imannya, bahkan dikatakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memutuskan suatu keputusan dari takdir adalah Allah itu sendiri. Nah, maka kalau tidak percaya sama takdir, otomatis dihukumi kufur. Ada yang perlu diulang atau ditambah? Pokoknya saya pahami, Pak. Tidak boleh tidak paham ini ya. Oke, kemudian karena ada yang mubram, ada yang ikhtiari, ya. Allah menggarisbawahi semua yang ikhtiari itu bisa dirubah. Maka ada Lailatul Qadar, ada malam-malam ditentukan takdir setiap tahunnya. Kenapa Allah menentukan malam Qadar di bulan Ramadan? Karena di malam itu Allah memutuskan tentang rezeki dan ajal, juga perjalanan hidup bagi hambanya yang mungkin sekali dirubah oleh Allah dari yang semula sudah ditetapkan menjadi ketetapan yang berbeda. Ya, ada seorang bertemu dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sudah berlalu dari orang ini, Allah mempunyai informasi, dikatakan 100 hari lagi orang tadi akan meninggal dunia. Nabi Musa paham, kemudian berlalulah 100 hari. Ternyata ketika 100 hari dia masih bertemu dengan orang yang sama. Maka muncullah pertanyaan pada diri Nabi Musa alaihissalam, dan bertanyalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Musa kalimullah, orang yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, kemarin saya dapat info katanya orang ini 100 hari lagi meninggal dunia. Allah memberitakan sebelum sekitar 100 hari orang ini menikah, dan jatah rizki dari yang dinikahi itu ternyata ada kaitannya dengan suami tersebut. Maka umurnya dipanjangkan oleh Allah. Gitu ya. Maka ada doa, ada usaha. Usaha dan doa itu sama ampuhnya. Ketika orang berdoa tanpa berusaha, sebagaimana Maryam bin Imran, gak kemana-mana, gak ngapa-ngapain, datang rizki dari Allah langsung di hadapannya. Ada orang yang berusaha tapi jarang berdoa, Pak. Keluar pagi, pulang petang, itu rekeningnya juga gendut. Jadi dua-duanya ini sama-sama ampuhnya. Tapi ketika semuanya sudah menjadi ketentuan yang pasti dari Allah, tidak akan pernah bisa dirubah tadi. Maka kalau kita menghadapi sesuatu yang sudah menimpa pada diri kita atau orang lain, kita akan mengatakan qadarullah, itu takdir dari Allah. Wa ma syaa fa'al. Apa awalan dari doa ini? Alhamdulillah ala kulli hal. Sampean kok tangane ngono? Alhamdulillah ala kulli halin. Wingi aku bar tiba, saiki abu. Terus apa, Pak? Qadarullah. Ki wis dadi takdire Gusti Allah. Wa ma syaa fa'al. Yang jadi kemauan Allah pasti terjadi. Aku ya wis hati-hati, ya wis helman, ya wis jaketan. Yo nek pan menggok ngriting, pan menggok nengen ngriting nengen, pan menggok ngiwa ngriting kiwa. Karena sumber kecelakaan itu kadang-kadang ngriting kiwa menggoke nengen. Enggak kebaca dari yang belakang itu ya. Saya sudah hati-hati, sudah bawa perlengkapan, bahkan surat menyurat juga tidak ketinggalan. Tapi memang ini ketentuan Allah. Ya. Maka nggak bisa dihindari. Berbedanya ketika ada orang usaha dan berdoa, mungkin takdirnya diringankan. Kudune opnam malih rawat jalan. Harusnya sakitnya 1 minggu, qadarullah 3 hari sembuh. Nah, begitu. Maka yang ikhtiari itu bisa diupayakan sampai sesuai dengan ekspektasi. Yang memang mubrom, walaupun setengah mati sampai mati sekalian, tidak akan pernah berubah. Gitu ya. Nah tadi ya, bahwa ini semua dari Allah. Maka
ketika sudah dari Allah, kita harus pasrah, ya, menyerah dengan ketentuan Allah. Maka ketika itu baik, nisbatnya kepada Allah. Tapi kalau itu buruk, katakan dari kelalaian atau keburukan atau tindakan diri kita sendiri. Dalam satu ayat, ya, disampaikan di dalam surat An-Nisa, ya, ma asobaka min sayyatin famin nafsik, ya, ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik, ya. Apapun yang menimpa kamu dari kebaikan itu datangnya dari Allah. Kalau yang menimpa kamu itu keburukan, maka itu karena ulah kamu sendiri. Aku iso beto ini, Pak. Ini cara melogikakannya bagaimana? Allah menciptakan segalanya dari diri kita sampai apa yang menjadi kemampuan kita. Ya, kita menciptakan sebuah pisau. Kita tahu dengan diciptakan pisau ini, pisau akan jadi tajam, dan ketika jadi tajam bisa untuk mengupas, mengiris, atau bahkan untuk yang lain. Yang menjadikan pisau itu tahu enggak kalau pisau itu digunakan untuk apapun? Tahu pasti, ya. Maka Allah menciptakan manusia otomatis dengan fungsinya. Allah menciptakan mata dengan fungsi untuk bisa melihat. Allah menciptakan telinga untuk bisa mendengar. Allah menciptakan tangan untuk bisa berusaha. Maka ayatnya adalah, ya, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun wa ma ta'malun, ya, bukan taf'alun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kalau Allah menciptakan kebaikan, keburukan, kemanfaatan, kemadorotan, yang manis maupun yang pahit, lalu ketika kita tertimpa suatu takdir, kok yang baik dinisbatkan kepada Allah, yang buruk kok harusnya kita ngaku kalau itu salah kita sendiri. Penjelasannya begini, Pak. Kalau Allah yang menciptakan gerakan kita, ya, berarti kita punya mata. Allah menjadikan fungsi mata untuk melihat. Lalu kita gunakan untuk melihat yang baik. Kenapa Allah mempahalai kebaikan yang kita lihat? Kalau kita gunakan mata kita untuk melihat yang tidak baik, kenapa Allah menghukum kita dengan melihat yang tidak baik tadi? Di mana letak keadilan Allah? Ayo. Terus gawe Gusti Allah kabeh, nek awake dhewe salah kok dihukum, ayo. Iki GPR Pak. Ada yang bisa menerangkan coba? Kita kan yang menciptakan Allah. Semua yang ada di dalam kita, fungsinya yang menciptakan juga Allah. Lah kalau kita maksiat kok kita dihukum? Kalau kita taat kok kita dipahali oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sebabnya itu? Padahal takdir sudah ditentukan oleh Allah. Kita pas ini terus. Pilihan untuk berbuat baik atau menghindari yang buruk dan berbuat baik. Siap, oke. Nah, di sini sirnya, rahasianya, ya. Kenapa kita diberi sanksi terhadap keburukan kita? Kenapa kita diberi pahala dengan kebaikan dan ketaatan kita? Karena Allah sudah memberikan kebebasan kepada jiwa kita untuk bisa memilih sesuai dengan apa yang sudah diberikan fasilitasnya oleh Allah. Berupa apa, Pak? Penglihatan, pendengaran, terus fuad, perasaan. Semua, ya, innas sam'a wal basara wal fuada dikomplitkan oleh Allah dengan logika. Nah, ketika Allah memberikan satu ketentuan tadi, dikai musibah utawa apa?
utawa nikmat, maka apa yang muncul dari kita itu yang akan menjadi penilaian. Ketentuannya dari Allah, reaksi yang kita keluarkan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Yam tak kayak hadiah. Pak Yam, ini saya punya sesuatu, tak kasihkan jenengan sebagai hadiah. Ketika Pak Yam membuka hadiah tadi dan mengatakan alhamdulillah matur nuwun ya Pak, maka saya akan suka, dan beliau pasti tahu ini rasa syukur ketika menerima hadiah tersebut. Tapi kalau dibuka dan dilihat Pak Yam mengatakan, "Oh, koyong ini kok dikake aku. Buak werak wis." Maka itu juga menyakiti saya. Maka sikap Pak Yam yang seperti itu menjadikan kemurkaan yang memberi tadi. Dan ini sudah ada perantinya Pak. Ada logika, ada mata, ada telinga, ada hati. Perangkat semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan pilihan jadi tepat. Nek wis sinau, kira-kira nanti kita tes pilihan ganda, milih sing apik apa sing ora apik, Pak? Pasti yang bagus. Maka tidak ada taklif bagi orang yang belum tahu, belum balik, atau tidak punya akal. Disinilah fungsi Allah memberikan fasilitas penglihatan, pendengaran, hati dan akal supaya apa? Ketika diberi pilihan, milihnya tepat. Nah, begitu. Ketika tepat diberi pahala, tapi ketika salah, apa no guru sing apian, salah tak bener kewe. Nah, kalau zaman sekarang mungkin ya, tapi kalau zaman dulu nggak mungkin. Iya, salah-salah saja. Dan kira-kira malaikat seperti itu. Ini salah-salah aja ini gitu ya. Gak ada malaikat yang baik hati. Ini bisa kayak gitu percaya. Tak bener kewe ya. Nah, tidak ada seperti itu. Catatan dari malaikat pasti semuanya sesuai otentik dengan yang terjadi. Maka dalam surat Al-Kahfi ketika orang mendapatkan kitab catatan amalnya, apa yang dikatakan oleh mereka? Ma'adzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa iki? Sing aku kelingan gede-gede ono, sing aku rak kelingan sing cilik-cilik kok ya ono. Ini catatannya. Detail sekali. Kenapa? Karena malaikat yang tukang menulis amal kita tidak pernah lalai dan menulis sesuai dengan yang terjadi. Maka ketika Allah memberi pahala dengan ketaatan kita, wujud keadilan Allah. Dan apabila Allah menghukum orang yang lalai dan bermaksiat, itu juga wujud dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah diberi kebebasan untuk memilih tadi. Dari rumah antum sudah tahu, ini hari Kamis, ada kajian, ada kemisan. Antum sudah punya pengetahuan, kira-kira bisa berangkat dan bisa tidak, atau harus berangkat. Bisa berangkat, bisa tidak. Nah, ini pilihan ini. Ketika berangkat, sampai atau tidak, niatnya sudah diberi pahala. Ketika tidak berangkat, memilih tidak berangkat, otomatis tidak berpahala. Siap? Ya. Maka di sini nanti kita akan ketemu dengan rumus apa Pak? Ridho. Ketika takdir Allah itu sudah ditetapkan dan kita pasti akan tertimpa dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, maka muncul rumus ridho tadi. Awake dhewe kudu ridho. Ridho itu apa? Ridho itu apa? Calayus menunggu iki. Ridho itu apa, Pak? Hah? Apa Mas Rami? Menerima ketentuan dari Allah. Itu saja. Oke. Ditampung dulu ya. Yang lain. Itu apa? Iki juga kunci, Pak. Nek antum nggak ngerti bab iki, nanti ketemu takdir itu bisa salah. Tapi kalau sudah tahu rumusnya ini, insya Allah pilihannya ya kecenderungannya nanti bisa baik. Apa itu? Ikhlas. Apa meneh, Pak?
Pokoknya terus ora bener dhewe. Mengakui. Ya. Ridho itu ada 3. 1 definisi ridho, yang kedua ridho manusia, yang ketiga ridho Allah. Definisi ridho itu apa? Definisi ridho itu kita yakin kalau semua yang datang dari Allah itu baik. Terus ridho manusia. Apa ridho manusia? Menerima dengan pasrah, dengan penuh penerimaan apa yang sudah ditentukan dan menjadi takdir dari Allah. Ridho Allah adalah Allah berkenan memberi pahala kepada orang-orang yang memilih pilihannya yang sesuai tadi. Ya, jadi kalau kita mengatakan ridho itu apa? Ya pasrah, rela, menerima dengan tulus. Itu baru kriteria ridho manusia, Pak. Kalau ini tidak diimbangi dengan definisi ridho, iktikad, keyakinan tadi bahwa semua yang datang dari Allah itu baik. Ketika datang ujian itu biasanya akan berontak dulu. Wah kok ini piye? Tapi kalau tahu definisi ridho, datang kebaikan atau keburukan, yang pertama respon kita adalah semua yang datang dari Allah adalah baik. Maka apabila itu keburukan, kita mengatakan saya ridho, rela, pasrah dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Maka dengan sikap seperti itu Allah ridho dengan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, yang itu nikmat, maka kita mengatakan semua yang datang dari Allah itu baik. Maka saya akan bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya, dengan menggunakannya sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sikap seperti ini Allah ridho, Pak. Allah memberi pahala dengan sikap kita tadi. Kalau tidak seperti itu, pasti kejadiannya adalah kebalikannya. Ketika kita tidak tahu definisi ridho, datang sesuatu dari Allah, kita akan mengeluh. Ayo koyong ini meneh. Terus dia mencaci, Pak. Lamun ora udan aku kan iso rono. Dadak udan barang. Maka karena dia tidak tahu itu dari Allah dan itu baik, sikapnya jadi salah. Ketika sikapnya salah, Allah memberi sanksi terhadap apa yang menjadi respon dari pemberian Allah tadi. Bisa dimengerti ya? Nah, ini selama ini kita salahnya di situ, Pak. Jika nikmat ngerti ini usahanya dewi, maka digunakan semaunya sendiri. Di sini kita dapat sanksi. Jika musibah, tahunya Allah tidak adil dan kita mencela keadaan kita, maka di sini juga Allah memberi sanksi pada kita. Saya ngerti kan pena, koyong ini po sama Gusti Allah. Nek sama Gusti Allah mesti api. Nek koyong ini berarti aku kudu sabar. Gusti Allah ngai ganjaran. Ono mak glodak nikmat datang. Nek koyong ini mesti saka Gusti Allah. Walaupun usahanya juga maksimal, maka dia gunakan untuk ketaatan. Yang seperti itu namanya syukur. Dan ketika syukur Allah juga memberikan pahala. Ya, karena tidak punya ilmu itu kita jadi keliru. Aku yo ngerti entes-entesan, Pak, masalah. Di wingi-wingi iki hawane meh Gusti Allah ki piye sih jane. Seperti itu, Pak. Maka betul kata orang bijak ya. Kalau dibukakan kepada kita rahasia tentang keputusan Allah yang diberikan kepada kita, pasti kita akan malu kepada Allah karena selama ini kita sering bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikira nikmat, ternyata endingnya kecelakaan. Dikira musibah, endingnya kenikmatan. Itu kita kan nggak tahu semua kan? Nah, maka pertama yakini yang datang dari Allah itu apa? Baik. Nomor 2, sikapi dengan proporsional. Kalau itu musibah kita sabar, kalau itu nikmat kita syukur. Yang ketiga, nantikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup nggih? Insyaallah kita sempurnakan di
pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahaladzim. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.